Hai semuanya, terima kasih ya sudah bergabung di webinar kali ini. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai Google My Business. Mulai dari apa sih GMB itu, cara buatnya bagaimana, dan tugas dan fungsinya apa saja. Nanti di akhir sesi penjelasan akan ada sesi Q&A. Jadi buat yang mau bertanya mengenai materi hari ini, bisa langsung saja ya chat di kolom questions. Nah, sebelum mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Stefani. Saat ini saya bertanggung jawab dalam mengurus proyek mulai dari eksekusi hingga proses monitoring di Sky2 Digital. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saja ya. Tapi sebelum kita bahas nih yang namanya Google My Business, saya mau menarik sedikit perhatian dulu ke bagaimana proses marketing berjalan. Dari semua proses marketing, termasuk digital marketing, itu didasari oleh satu konsep basic yang dikenal dengan istilah marketing funnel. Secara sederhananya, marketing funnel bisa dijelaskan seperti ini. Tahapan pertama adalah awareness. Nah, di tahapan ini nih, baik calon konsumen maupun audiens umum baru pertama kali mengetahui secara sadar akan keberadaan produk kita. Di tahapan selanjutnya, consideration, tahapan ini calon konsumen mulai mempertimbangkan produk kita. Nah, ini tahapan terakhir yang sepertinya para pemilik usaha paling suka ya. Di tahapan ini, calon konsumen yang tadinya calon konsumen jadi konsumen kita beneran, yaitu tahapan conversion. Sangat penting bagi kita untuk bisa memahami apa sih yang terjadi di masing-masing tahapan ini. Kita harus bisa membayangkan kira-kira perjalanan seperti apa sih yang dilalui oleh konsumen. Kita mungkin coba bayangkan pakai contoh aja kali ya. Misalkan ada seseorang yang mendengar atau melihat adanya produk handphone baru. Katakan si bapak ini dengan sadar mengetahui nih, oh ada produk handphone baru bernama X. Sampai dia masuk ke tahapan selanjutnya atau consideration, itu entah karena dia memang sedang memiliki kebutuhan produk tersebut, atau memang dia sedang penasaran saja, dia mulai nih tertarik untuk mencari info lebih lanjut. Misalnya dia mulai cari tahu tentang spesifikasi handphone X ini di website. Lalu dari situ berlanjut lagi nih. Dia mulai mencari review dari para pengguna. Nah, sampai nih beberapa kali dia melihat review dan reviewnya bagus semua, mulai deh muncul di pikirannya. Wah, produk ini sesuai ya dengan kebutuhan saya. Ditambah lagi ketika dia mencari informasi yang lain, dia tahu nih kalau produk handphone ini lagi ada diskon. Udah deh, dengan keputusan bulat, akhirnya dia membeli produk handphone baru tersebut. Nah, saya yakin kita semua pasti pernah ya mengalami hal yang serupa. Sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita sebagai pemilik bisnis baru atau yang masih dalam skala kecil adalah, oke, jadi gimana nih awareness itu terbentuk? Ini tuh pertanyaan yang jawabannya tidak sesederhana itu ya. Tapi sebenarnya kita bisa mulai dari bangun pemahaman dengan melihat biasanya bagaimana sih kita sendiri mencari informasi di internet. Kita bayangin sekarang kita lagi lapar deh, terus kita pengen makan nasi goreng. Pernah gak sih kita cari informasi seperti ini? Mungkin makanannya bukan nasi goreng ya, atau lokasinya bukan Surabaya. Misalnya yang lebih spesifik seperti nama jalan atau kompleks kita tinggal. Lalu dari hasil searching kita, muncul nih informasi-informasi seperti ini.
Atau kita lagi butuh jasa servis laptop kita rusak misalkan. Sama seperti tadi, muncul informasi-informasi mengenai jasa yang kita butuhkan tersebut di lokasi yang spesifik kita ketik. Atau lagi nih, kita ada di Bali dan kita pengen beli baju tradisional. Katakan kita sedang menuju Denpasar. Rasanya semua dari kita pernah ya melakukan pencarian informasi seperti ini. Nah, biasanya setelah kita tahu dari Google yang sudah menginformasikan bahwa ada nih perusahaan yang menawarkan jasa atau produk yang sesuai dengan kebutuhan kita, langkah selanjutnya kita akan googling si perusahaan tersebut untuk cari informasi yang lebih dalam. Mungkin kita bikin contoh lagi kali ya. Sekalian nih yang lebih jauh. Kita lagi liburan di Lagos, ibu kotanya Nigeria. Dan kita lagi pengen banget makan kepiting. Lalu kita googling aja restoran mana yang menghidangkan kepiting di Lagos. Muncullah hasil dari 3 restoran ini. Kita biasanya akan tertarik sama yang ratingnya bagus ya nggak? Lalu kita mulai cari informasi mengenai Ocean Basket Victoria Island ini. Biasanya kita akan dapat informasi yang lebih detail nih. Mulai dari review yang masuk, foto-fotonya, berapa nomor teleponnya, di mana lokasi tepatnya, dan lain-lain. Mulai ada proses pengambilan keputusan di kepala kita kan ya. Nah, balik lagi ke konsep awareness di awal. Sebenarnya banyak sekali cara untuk mulai membuat awareness. Tapi dari contoh yang tadi udah kita bahas nih, mulai dari awareness sampai ketertarikan kita terhadap resto Ocean Basket ini, muncul hanya dengan menggunakan search engine. Kita juga pasti pernah kan ketemu brand baru hanya karena nyari di Google. Misalkan nih ya, saya pribadi, saya jadi tahu nih banyak coffee shop di Bandung yang buka dari jam 7 pagi hanya melalui Google. Informasi-informasi yang kita cari tersebut bisa muncul karena adanya fitur bernama Google My Business. Google My Business atau yang bisa kita sebut GMB, ini adalah fitur yang sangat powerful dari Google. Tapi penggunaannya sendiri di Indonesia masih sangat terbatas. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam mengenai Google My Business. Jadi, apa sih Google My Business itu? Google My Business atau GMB itu adalah tools yang 100% gratis dan bisa kita gunakan untuk memungkinkan bisnis kita muncul di hasil search. Kita bisa juga menambah informasi-informasi mengenai bisnis kita dan mengelolanya dengan sangat mudah. Selama keyword yang digunakan oleh pencari informasi relevan dengan bisnis kita, Google My Business memungkinkan bisnis kita ini tampil di hasil pencarian Google. Cara menampilkan informasi ini yang kita sebut dengan listing GMB. Jika listing adalah cara informasi bisnis kita ditampilkan, Google My Business itu adalah database dari informasi-informasi tersebut. Hasil dari GMB ini dapat muncul baik di hasil pencarian umum, pencarian lokasi, dan lainnya. Misalkan, kita pakai contoh lagi ya. Kita sedang mencari apotek. Jika kita mencari informasi tersebut di search engine, listing atau cara informasi ditampilkan akan terlihat seperti ini. Namun, jika kita mencari informasi tersebut di Google Maps, listingnya akan terlihat seperti ini. Walaupun terdapat nomor telepon di database bisnis apotek-apotek ini, Google menampilkan informasi akan apotek yang sama dengan cara yang berbeda di 2 platform. Kenapa sih kayak gitu? Kalau kita sedang melakukan pencarian di Maps, Google itu berpikir bahwa, orang ini butuh ambil keputusan yang cepat. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan itu adalah review.
mana nih yang reviewnya bagus. Lalu informasi lain yang ditampilkan juga adalah jarak. Dekat gak sih apoteknya dari lokasi kita sebagai pencari informasi. Nah, makanya kalau kita perhatikan juga, Google Maps itu biasanya secara otomatis akan menampilkan bisnis-bisnis dengan urutan review terbesar dan jarak yang paling dekat dengan kita. Walaupun secara umum semua jenis bisnis dapat memanfaatkan GMB, ada dua jenis bisnis yang akan mendapatkan manfaat lebih, yaitu yang pertama bisnis lokal dan yang kedua bisnis fisik. Pertama, bisnis lokal. Itu adalah bisnis yang berada di sebuah area geografis tertentu. Misalnya di sebuah kota, katakan Jakarta. Atau bahkan yang lebih spesifik lagi, Kelapa Gading. Nah, penggunaan GMB bagi bisnis lokal ini, jika di US itu sangat powerful untuk digital marketing. Kalau di Indonesia memang ya belum sampai begitu. Banyak penyebabnya. Tapi salah satunya adalah menyangkut masalah supply and demand. Kalau di Amerika, tingkat pencarian yang lokal dengan cakupan wilayah spesifik itu memang sudah besar. Tapi jadinya kita perlu nggak sih buat GMB? Jawabannya sama ya, perlu. Kalaupun sekarang belum ada yang mencari bisnis kita secara lokal, kemungkinan nantinya juga akan ada. Lebih baik kita bisa mulai duluan nih. Selain itu juga, perubahan behavior untuk pencarian lokal itu bisa sangat berubah. Misalnya saja, waktu bulan Januari, kalau kita jarang dengar nih pemain-pemain bisnis yang jual sayur secara lokal. Mungkin di masa itu kalau kita jadi pemain bisnis tersebut, jangan-jangan skalanya harus Bandung. Tapi setelah ada pandemi ini, perilaku pencarian mulai berubah. Mendadak nih, orang-orang lebih cenderung mencari yang paling dekat dengan mereka. Nah, yang kedua, bisnis fisik. Itu adalah bisnis yang memang pengunjungnya tuh butuh datang ke tempat secara langsung. Misalnya dokter gigi, salon, dan lain-lain. Tapi, ini sangat perlu digarisbawahi nih kata tapinya. Bukan berarti bisnis online tidak dapat memanfaatkan GMB. Karena tetap saja, seperti yang sudah kita bahas di awal nih tadi, Google My Business dapat membantu setiap tahapan dari marketing funnel bisnis kita. Jadi apa sih keuntungannya GMB? Itu ada beberapa poin di sini. Yang pertama, dia bisa muncul di hasil pencarian Google Maps. Ini sangat bermanfaat jika bisnis kita misalkan membutuhkan orang-orang untuk pergi ke lokasi langsung, seperti tadi ya, dokter gigi atau salon. Yang kedua, dia bisa mempercepat awareness dari calon pelanggan. Orang-orang yang mencari kategori produk tertentu bisa ketemu dengan brand dari bisnis kita nih di search engine. Yang ketiga, itu kita bisa mendapatkan kepercayaan dari calon konsumen dengan adanya rating. Yang keempat, kita bisa mendapatkan analytics awal mengenai bisnis kita. Dan yang terakhir, yang kelima, itu bisa meningkatkan hasil dari proses SEO. Sekarang, kita akan bahas mengenai caranya membuka akun Google My Business. Ada dua cara untuk melakukan klaim Google My Business. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cari dulu bisnis kita di Google. Kita harus cek nih, apakah sudah ada atau belum. Kalau bisnis kita sudah ada, selanjutnya kita tinggal klaim dengan cara klik tulisan pemilik bisnis ini. Tapi jika bisnis kita belum ada, kita bisa membuka Google My Business. Kita bisa pilih untuk menambahkan bisnis kita ke Google. Kita akan diminta untuk mengisi data dengan lengkap, seperti nama bisnis, alamat, kategori industri, dan lain-lain.
Setelah kita isi data dengan lengkap, kita akan diminta untuk memilih cara verifikasi. Biasanya yang paling lazim itu adalah melalui surat. Jadi nanti Google akan mengirim surat verifikasi ke alamat bisnis kita. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa alamat yang kita masukkan itu tidak salah. Nah, di langkah ini juga yang paling penting adalah kita harus memastikan kontak yang kita berikan itu adalah orang yang pasti akan ada di alamat bisnis kita untuk menerima surat. Jadi kita harus memastikan di alamat bisnis kita itu bakal ada orang nih yang bisa untuk menerima surat verifikasi dari Google. Biasanya proses ini tuh memakan waktu paling cepat kurang lebih seminggu. Tapi terkadang bisa lama juga, misalkan sebulan. Langkah terakhir setelah kita menerima surat, kita akan melihat ada kode berupa angka di dalam surat tersebut. Kode ini yang nantinya kita gunakan untuk verifikasi. Setelah kita mendapatkan kode itu ya kita bisa langsung untuk memverifikasi akun kita saja secepatnya. Begitu kira-kira caranya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, mau mengingatkan kembali bagi yang mau bertanya bisa langsung saja ya chat di kolom questions. Nah, sekarang nih pembahasan terakhir. Kita akan membahas mengenai fitur lanjutan dari Google My Business. Yang pertama kita lihat adalah tampilan home. Dashboard ini bisa memperkenalkan kita dengan pengukuran-pengukuran yang sangat dasar di digital marketing. Misalnya nih, kita bisa tahu berapa jumlah orang yang melihat GMB kita dalam 28 hari terakhir. Kita juga bisa tahu beberapa info lain seperti jumlah orang yang ketemu GMB kita karena mencari secara direct atau langsung, dan jumlah orang yang ketemu dengan GMB kita karena mencari kategori produk. Selain itu, kita juga bisa tahu nih, berapa orang yang visit website kita, berapa orang yang menelepon kita, dan berapa orang yang melihat foto-foto atau meminta direktori ke lokasi kita. Semua data-data ini selalu dikomparasikan dengan periode sebelumnya. Jadi kita bisa terinformasi dengan mudah berapa persen kenaikan atau penurunan dari performa di GMB kita. Selanjutnya itu adalah fitur post. Di fitur ini kita bisa memasukkan informasi mengenai penawaran, update terbaru, acara, dan produk. Untuk post ini kita bisa memasukkan gambar juga seperti yang bisa kita lihat. Kita bisa memasukkan jangka waktu untuk suatu penawaran atau acara. Dan bahkan kita bisa menambahkan button yang berisi call to action. Fungsi dari fitur ini adalah supaya orang-orang yang melihat bisnis kita di GMB bisa terinformasi dengan update-update terbaru nih. Kurang lebih kita bisa menganggapnya seperti media sosial. Namun, fitur ini baru relevan jika GMB kita sudah banyak yang mencari atau melihat. Jika misalkan dalam sebulan yang melihat GMB kita baru 10 orang, fitur ini rasanya belum diperlukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang penting nih. Bagian ini adalah bagian yang paling pertama harus kita lengkapi setelah kita selesai verifikasi akun GMB kita. Di bagian ini, kita akan mengisi informasi-informasi mendasar mengenai bisnis kita. Kita bisa menambahkan area layanan. Ini berlaku jika misalkan bisnis kita itu melayani pelanggan hanya di area layanan tertentu. Misalnya saja kita jasa pengantaran makanan atau jasa servis laptop dan lain-lain. Selanjutnya juga ada hari dan jam buka. Waktu buka ini akan mempengaruhi urutan munculnya GMB kita di jam-jam tertentu.
Misalnya saja ya, jika kita punya coffee shop yang sudah buka dari jam 7 pagi, kita perlu menginformasikan hal tersebut di sini. Supaya jika ada yang mencari tentang coffee shop jam 7 pagi, GMB kita itu bisa ditampilkan di urutan yang atas. Kita juga bisa menambahkan jam buka khusus. Ini berlaku untuk situasi tertentu saja nih, misalnya hari libur. Dan jika tersedia, nomor telepon juga sangat baik untuk diisi, sehingga bisnis kita itu bisa lebih mudah untuk dihubungi. Di bagian ini, kalau bisnis kita hotel, kita juga bisa nih menambahkan fasilitas apa saja yang tersedia di hotel kita. Dan tentunya yang tidak boleh ketinggalan, itu adalah deskripsi mengenai bisnis kita. Ini tempatnya nih untuk kita menjelaskan siapa dan apa sih bisnis kita tuh. Ada beberapa guideline dari Google, yaitu informasi yang kita berikan pertama harus jujur, harus relevan dan bermanfaat bagi audiens. Selanjutnya itu adalah fitur insight. Ini adalah fitur analytics yang sangat sederhana. Namun fitur ini juga sangat membantu pemahaman kita mengenai analytics jika nantinya kita mulai masuk Google Analytics. Kita bisa tahu dari mana nih orang tahu produk atau bisnis kita. Apakah memang mencarinya nama brand kita, atau mencarinya melalui keyword yang relevan, atau gimana sih? Dengan mengetahui dari mana orang datang, itu akan sangat membantu kita memahami informasi apa yang harus kita sediakan. Misalnya saja, jika banyak orang yang datang dengan keyword toko roti Bandung di GMB kita bisa sediakan informasi mengenai produk roti-roti kita di foto. Kita juga bisa masukkan informasi kalau pengantaran roti kita gratis dan sebagainya. Selain itu juga di sini tersedia data historical mengenai aksi yang diambil audiens terhadap bisnis kita. Misalnya apakah mengunjungi website, telepon, atau meminta direktori arah. Informasi yang tersedia di fitur Insight ini juga bisa membandingkan performa foto-foto bisnis kita dengan bisnis serupa. Kita jadi punya bayangan nih bagaimana bisnis-bisnis yang mirip dengan kita bergerak di GMB. Apakah mereka lebih agresif dan sebagainya. Dengan begini juga, kita jadi tahu nih apakah perlu menambahkan lebih banyak foto atau tidak. Nah, di bagian ini kita akan membahas mengenai fitur review. Di bagian fitur ini kita bisa melihat semua ulasan yang masuk mengenai bisnis kita. Dan di sini juga kita bisa langsung membalas ulasan-ulasan tersebut. Baik bagi kita untuk membalas nih ulasan ini, terutama jika ada ulasan yang negatif. Kita bisa menjawab dengan responsif ulasan tersebut, supaya itu baik jika dilihat oleh audiens lain. Review yang banyak dan keresponsifan kita dalam membalasnya itu bisa meyakinkan audiens lain yang melihat bahwa bisnis kita ini aktif. Pernah gak sih kita gak jadi beli sesuatu hanya karena melihat kok bisnis ini jarang merespon sesuatu ya? Jangan-jangan bisnis ini sudah tidak aktif. Ini adalah tampilan dari fitur foto. Nah, di dashboard fitur ini kita bisa melihat jumlah orang yang sudah melihat nih masing-masing foto yang kita upload. Kita sebaiknya menampilkan foto-foto yang menggambarkan brand atau bisnis kita. Jadi kita memang gunakan foto-foto yang terlihat otentik. Tentunya foto-foto tersebut juga harus menarik ya. Kemarin dari hasil survei yang diisi oleh rekan-rekan semua untuk pendaftaran webinar ini, dari situ ada lebih dari 60% memilih foto sebagai informasi yang membantu pengambilan keputusan. Jadi nih tentunya
foto-foto yang kita pilih untuk ditampilkan juga itu akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian audiens GMB bisnis kita. Fitur lain lagi adalah fitur produk. Tampilannya seperti ini. Fitur produk ini relevan terutama bagi bisnis yang memang memiliki rangkaian produk berupa barang. Misalnya, jika kita jualan furnitur atau makanan, minuman, baju, dan seterusnya, kita bisa nih memasukkan kategori produk di fitur ini. Kita juga bisa menambahkan deskripsi dari masing-masing produk atau bahkan memasukkan fotonya sampai menampilkan harganya. Fitur ini bisa berfungsi kurang lebih sama seperti katalog produk dari bisnis kita. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan layanan kita dengan lebih spesifik. Itu supaya ditemukan oleh orang yang mencari. Misalnya, dari kategori besar institusi pendidikan, kita bisa buat lebih spesifik dengan menambahkan keterangan kalau bisnis kita mempunyai layanan taman anak-anak misalnya. Fitur ini memang tidak tersedia di semua kategori industri. Nah, yang ini GMB juga menyediakan fitur yang memungkinkan kita membuat situs secara gratis untuk mewakili bisnis kita. Jadi nanti informasi dan foto yang ada di situs ini diambil dari profil bisnis kita secara otomatis. Setiap kita buat update baru di profil, situs ini juga akan terupdate dengan sendirinya. Elemen yang bisa kita custom tentu tidak banyak ya. Misalnya tema, foto, dan teksnya saja. Fitur situs ini juga sudah responsif dan dirancang untuk terlihat baik jika dibuka melalui mobile. Bisnis seperti apa sih yang membutuhkan fitur ini? Ini lebih cocok sebagai solusi yang sederhana untuk bisnis kecil. Jika memang bisnis kita sudah memiliki situs sendiri, atau jika situs yang dibutuhkan oleh bisnis kita rasanya tidak bisa sesederhana ini, tentu kita tidak memerlukan fitur ini. Nah, ini fitur terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu pengaturan pengguna. Kita bisa mengatur akun pengguna mana yang memiliki peran sebagai pemilik, pengelola, atau pengelola lokasi. Ini nantinya pengaruh terhadap akses untuk mengubah informasi dan pengaturan GMB. Ini sangat berguna untuk bisnis yang dikelola oleh lebih dari satu orang. Untuk pemilik, tentu dia akan memiliki akses lengkap. Hanya pemiliklah yang bisa menambahkan dan menghapus pengguna, juga menghapus profil dari GMB kita. Untuk akses pengelola, dia akan mendapatkan akses yang kurang lebih sama dengan pemilik, kecuali untuk mengubah pengaturan pengguna tadi dan menghapus profil. Nah, yang terakhir itu untuk pengelola lokasi. Ini aksesnya lebih sedikit lagi. Dia hanya bisa mengubah beberapa info bisnis, mengelola postingan, membalas review, dan melihat insight. Biasanya, akses pengelola lokasi ini digunakan untuk bisnis-bisnis yang punya beberapa lokasi atau cabang. Nah, ini fitur terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu pengaturan pengguna. Kita bisa mengatur akun pengguna mana yang memiliki peran sebagai pemilik, pengelola, atau pengelola lokasi. Ini nantinya pengaruh terhadap akses untuk mengubah informasi dan pengaturan GMB. Ini sangat berguna untuk bisnis yang dikelola oleh lebih dari satu orang. Untuk pemilik, tentu dia akan memiliki akses lengkap. Hanya pemiliklah yang bisa menambahkan dan menghapus pengguna, juga menghapus profil dari GMB kita. Untuk akses pengelola, dia akan mendapatkan akses yang kurang lebih sama dengan pemilik, kecuali untuk mengubah pengaturan pengguna tadi dan menghapus profil.
Nah, yang terakhir itu untuk pengelola lokasi. Ini aksesnya lebih sedikit lagi. Dia hanya bisa mengubah beberapa info bisnis, mengelola postingan, membalas review, dan melihat insight. Biasanya, akses pengelola lokasi ini digunakan untuk bisnis-bisnis yang punya beberapa lokasi atau cabang. Tadi kita sudah bahas banyak sekali fitur Google My Business. Nah, tapi nih, seperti channel digital lainnya, Google My Business itu dapat kita optimasi lebih lanjut. Mungkin sekarang saya akan membahas mengenai beberapa tips yang bisa kita lakukan di Google My Business. Yang pertama nih, mengenai deskripsi bisnis. Kadang-kadang ya, kita suka pengennya tuh masukin company profile di GMB. Pengennya tuh memasukkan penjelasan yang paling lengkap. Padahal, deskripsi di GMB yang bagus itu adalah deskripsi yang pendek dan jelas. Jadi, copywriting untuk GMB harus disusun dengan kalimat pendek yang akan membuat orang tertarik sama bisnis kita. Ini mungkin agak tricky ya. Mungkin yang bisa membantu kita dalam menyusun copywriting ini, kita bisa membayangkan nih kalau kita sendiri yang menjadi audiens di Google My Business, kira-kira apa ya poin yang bisa menarik dan mewakilkan dari bisnis kita ini. Bayangin deh kalau misalkan deskripsi yang kita tulis terlalu panjang, itu bisa membuat konsumen kita pusing. Jangankan pusing, jangan-jangan mereka bacanya aja males. Kayak gitu. Yang kedua, ini mengenai kuantitas review. Kita bisa mendorong network atau klien kita untuk melakukan review di Google My Business. Caranya, misalkan kita punya database klien email. Kita bisa nih email mereka untuk minta review di GMB. Kita bisa menyediakan link yang langsung mengarah ke Google My Business kita, itu untuk mempermudah mereka memberikan review. Atau kalau misalkan kita punya toko offline, kita bisa dorong pembeli untuk melakukan review. Kita pasti pernah ya datang ke suatu tempat, biasanya itu restoran atau kafe. Lalu kita melihat ada tulisan ulas kami di Google. Kita bisa menggunakan pendekatan seperti itu. Kita juga bisa kombinasikan review dengan promo. Misalnya nih, konsumen yang review bisa dapat voucher atau yang lain. Kita jangan pernah memasukkan review palsu. Karena nih, kalau reviewnya palsu, salah-salah, kita tuh bisa di-ban oleh Google. Yang ketiga, gunakan gambar yang tepat. Ini mengenai foto atau gambar dari bisnis kita. Seperti tadi yang sudah dibahas, foto tuh harus bisa menggambarkan bisnis kita. Coba kita pertimbangkan, gambar apa sih yang dapat memberi bayangan ke calon konsumen soal bisnis kita? Kalau misalkan kita adalah toko, gambar yang cocok itu mungkin foto toko atau foto produk. Misalkan kita adalah kafe, penting tuh ya kita punya foto-foto interior. Kalau misalkan kita adalah kampus atau sekolah, gambar yang cocok itu mungkin adalah fasilitas dan kegiatan belajar mengajar. Kita harus coba untuk memahami siapa sih yang diharapkan akan melihat GMB kita. Dan kita lihat gambar apa sih yang akan memberikan keyakinan tambahan untuk mereka. Yang paling penting nih, kita jangan pernah gunakan stok foto di GMB. Karena ini akan memberikan kesan tidak autentik untuk bisnis kita. Yang keempat, ini mengenai update GMB secara berkala. Biasanya nih orang-orang update GMB hanya 1 kali. Terus udahnya lupa diupdate lagi. Lama banget, misalkan 1,5 tahun kemudian. Jangan kayak gitu ya. Begitu ada update foto baru, kita bisa cepet-cepet nih diupload.
ada perubahan alamat apalagi, kita harus cepat-cepat ganti. Kalau perlu, kita bikin planning khusus untuk GMB. Misalnya, setiap 1 bulan harus ada update baru. Kalau GMB-nya tepat, itu per bulannya bisa dilihat oleh puluhan ribu orang. Bayangin nih, kalau sebanyak itu orang yang lihat GMB kita, tapi dapat informasinya yang sudah outdated. Kan itu sayang banget ya. Yang kelima, ini mengenai akurasi informasi. Semua channel digital, termasuk Google My Business, itu harus diibaratkan seperti brosur. Kalau bisnis kita punya brosur yang misalnya menampilkan informasi yang beda-beda, misalnya jam bukanya beda, alamatnya beda, yang bingung kan konsumen ya. Nah, kalau di GMB, hal yang sama juga akan terjadi. Informasi yang ada di Google My Business, media sosial, website, itu semua harus sama. Supaya itu nggak bikin konsumen dan Google-nya sendiri bingung. Yang keenam, tanggapi review negatif dengan baik-baik. Kalau ada yang review negatif, kita harus berani untuk menanggapinya. Jangan dibiarkan begitu saja. Mungkin kita bisa coba tanya apa yang terjadi, atau sediakan nomor yang bisa dihubungi. Kita juga bisa bilang terima kasih, dan kita akan coba perbaiki layanan di kemudian hari. Tapi kita harus hati-hati nih di sini. Jangan pakai template jawaban yang sama di semua review negatif yang masuk. Ini akan memberikan kesan bahwa kita membalas hanya sekadarnya saja. Audiens lain yang melihat ini nanti bisa memiliki keraguan untuk mempercayai kita. Intinya, jika ada review negatif, jangan langsung membela diri, malah menyerang si konsumen tersebut dengan mengatakan yang terjadi sebenarnya ini dan itu. Kita harus bisa menunjukkan kalau kita responsif dan bisa dipercaya. Nah, saya mau menyimpulkan sedikit nih dari pembahasan kita barusan. Yang pertama, pelanggan kita tuh kemungkinan menggunakan search engine untuk mencari informasi tentang jenis produk kita dan juga tentang brand kita. Di sini, GMB bisa memiliki peran dalam membantu setiap tahapan marketing funnel, mulai dari awareness sampai ketertarikan. Yang kedua, proses tersebut akan lebih menonjol untuk bisnis yang memang mengandalkan sebuah lokasi fisik. Namun, seperti yang sudah tadi kita bahas, bukan berarti bisnis secara online tidak memerlukan atau tidak bisa menggunakan GMB. Dan yang ketiga, Google My Business memungkinkan kita untuk menampilkan informasi dengan lebih baik melalui search engine Google. Tadi kita sudah bahas banyak ya mengenai fitur-fiturnya, mulai dari bisa memasukkan foto sampai membalas ulasan. Sekian materi dari pembahasan Google My Business hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Terima kasih ya bagi yang sudah memasukkan pertanyaan di kolom questions. Kita akan bahas di sesi ini juga. Tapi bagi yang belum memasukkan dan mau bertanya, langsung saja ya, karena kolom questions masih dibuka.